Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Adapun anggota kami, yaitu saya sendiri, Akmal Irsyad, kemudian ada Miftah Rahmadia, Nur Amalia Insani, Vanita Lia Damayanti. Selanjutnya, dilanjutkan oleh teman saya, Fani. Di sini ada yang pertama, ada definisi dari keempat, yaitu kerakyatan adalah kekuasaan tertinggi yang berada di tangan rakyat. Kemudian permusyawaratan yang artinya menggunakan musyawarah untuk mufakat apabila merumuskan dan memutuskan suatu hal harus berdasarkan kehendak rakyat. Perwakilan itu berarti dalam hal melaksanakan kehendak rakyat dalam kehidupan bernegara dilakukan melalui Badan Perwakilan Rakyat. Kemudian ada lambang dari sila keempat. Lambang dari sila keempat ini kepala banteng, di mana melambangkan hewan sosial yang suka berkumpul. Seperti halnya musyawarah, yang di mana orang-orang harus berkumpul untuk mendiskusikan sesuatu. Selanjutnya ada makna dari sila keempat. Sila keempat Pancasila ini menyebutkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang berarti pemimpin yang memimpin rakyat harus selalu mengutamakan dan memikirkan rakyat dan senantiasa mengambil kebijakan dan keputusan dengan cara bermusyawarah untuk mufakat melalui wakil-wakilnya dan badan-badan perwakilan dalam memperjuangkan mandat rakyat. Adapun dari arti dari makna sila keempat sebagai berikut, yaitu pertama, hakikat sila ini adalah demokrasi, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kedua, permusyawaratan, yaitu membuat putusan secara bulat dengan dilakukan secara bersamaan melalui jalan kebijaksanaan. Ketiga, terkandung asas kerakyatan, yaitu rasa kecintaan terhadap rakyat, memperjuangkan cita-cita rakyat, dan memiliki jiwa kerakyatan. Asas musyawarah untuk mufakat, yaitu untuk memperhatikan dan menghargai aspirasi seluruh rakyat melalui forum permusyawaratan, menghargai perbedaan, mengedepankan kepentingan rakyat dan bangsa dan negara. Next. Berdasarkan dari sila keempat Pancasila, negara berkedaulatan rakyat menjadi landasan absolut dalam kehidupan politik negara Indonesia. Artinya, bahwa sifat demokrasi tidak dapat diubah dan demokrasi menjadi suatu hal yang mutlak. Pada sila keempat ini juga mengharuskan negara untuk menjamin bahwa rakyat dalam menjalankan kedaulatan benar-benar secara demokratis. Negara wajib menampung dan memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat yang memiliki kedaulatan tersebut. Pemimpin harus memiliki akal yang sehat, rasional, bijaksana, jujur, serta adil sehingga dapat menjadi pemimpin yang berintegritas melalui bentuk dan arahan permusyawaratan atau perwakilan. Sila keempat ini mengamanatkan bahwa setiap permasalahan sebaiknya mengutamakan musyawarah mufakat sebagai prinsip dari demokrasi, khususnya dalam konteks pengambilan keputusan negara yang diwakili oleh perwakilan rakyat, yaitu oleh lembaga DPR dan DPD. Lembaga perwakilan rakyat dalam mengambil kebijakan perlu mendahulukan kepentingan rakyat. Jangan sampai pemimpin hanya mengutamakan kepentingan kelompok atau pribadi saja. Demokrasi sering dimaknai dengan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Bagi negara yang menganut sistem demokrasi di dalamnya, tentu tidak bisa terlepas dari partisipasi warga negara. Ciri-ciri demokrasi itu sendiri yaitu, yang pertama adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban bagi seluruh warga negara. Yang kedua adanya kebebasan yang bertanggung jawab. Yang ketiga dilaksanakannya pemilihan umum. Yang keempat, kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat dan sepenuhnya diserahkan kepada MPR. Yang kelima, hak-hak rakyat dilindungi oleh undang-undang. Yang keenam, keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mengambil mufakat. Dan yang terakhir, mengutamakan persatuan dan kesatuan nasional serta kekeluargaan. Ya, berikutnya, ini ada penerapan demokrasi dalam pemilihan pemimpin politik dan pejabat negara.
dalam pemilihan pemimpin politik dan pejabat negara ada di dalam sila keempat, di mana Indonesia merupakan negara yang menganut demokrasi perwakilan. Sehingga untuk memilih pemimpin politik maupun untuk memilih pejabat negara haruslah dengan demokrasi. Untuk mengetahui atau membandingkan apakah pemilihan tersebut atas dasar demokrasi atau tidak dapat dilihat dari inti dari demokrasi Pancasila itu sendiri, yaitu yang pertama ada asas kerakyatan. Pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Yang kedua ada asas perwakilan. Rakyat memilih wakil-wakilnya melalui pemilihan umum untuk menjadi anggota DPR, yang kemudian anggota DPR tersebut diangkat menjadi anggota MPR. Yang ketiga ada asas musyawarah. Musyawarah adalah melakukan atau merundingkan suatu hal dengan cara menampung berbagai pendapat guna mengambil keputusan secara mufakat. Asas yang keempat ada asas mufakat. Yang dimaksud mufakat adalah mengambil keputusan dengan mencapai suara bulat. Next. Contoh yang mencerminkan sila keempat. Yang pertama, selalu mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan permasalahan. Yang kedua, menghargai pendapat orang lain dalam musyawarah dan berhati besar untuk menerima apapun yang dihasilkan oleh musyawarah. Yang terakhir, melaksanakan setiap hasil keputusan musyawarah bersama dengan penuh rasa tanggung jawab. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.